Selamat datang di podcast Berpikir Saja Dulu. Nah, di episode kali ini kita bakal masuk ke dalam sebuah topik asik. Jadi topiknya di video kali ini adalah tentang time travel. Jadi kita itu sering kan lihat di film-film itu tentang time travel, perjalanan ke masa depan, ke masa lalu gitu kan. Tapi di video kali ini kita akan bahas secara ilmiahnya seperti apa teman-teman, oke? Oke, jadi ceritanya ada sosok ilmiah yang sudah meneliti time travel ini dari dulu. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing dengan nama ini, yaitu Albert Einstein. Oke, kali ini kita akan mulai bahas secara pelan-pelan dan terperinci. Supaya apa? Supaya teman-teman di rumah bisa tahu bagaimana cara kerja time travel menurut Albert Einstein. Oke, jadi ceritanya gini. Sebelum Albert Einstein mengemukakan teori tentang time travel, semua orang percaya waktu itu adalah absolut. 1 detik ya 1 detik. Semua sama di medan yang sama. Tapi waktu itu Albert Einstein bilang kalau waktu itu relatif. Sebenarnya kalimatnya itu sederhana teman-teman, tapi mempunyai makna yang sangat dalam. Mari kita bedah. Oke, waktu itu relatif. Apa sih artinya? Waktu itu bisa berjalan lebih cepat atau lebih lambat, tergantung situasi teman-teman ternyata. Jadi secara teknis, kita semua adalah time travel teman-teman. Cuman ya gitu, kecepatannya untuk time travelnya tidak seperti di film-film yang langsung inilah, langsung itulah. Nggak segampang itu teman-teman ternyata. Einstein itu nggak cuman banyak ngomong, tapi teorinya sudah terbukti di mana-mana. Contohnya, astronot yang pergi keluar angkasa, kemudian dia kembali ke bumi, umurnya relatif lebih muda. Kemudian ada jam presisi yang diterbangkan dengan pesawat, itu ternyata berjalan lebih lambat dibandingkan yang tinggal di bumi. Ini bukan teori, tapi ini kenyataan teman-teman. Dan dari sinilah ide time travel versi ilmiah muncul. Dalam teorinya, ada 2 cara masuk akal untuk melakukan time travel. Tapi time travel yang dimaksud ini untuk ke masa depan ya, bukan ke masa lalu. Yang pertama adalah, semakin kamu bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka semakin lambat pula waktu yang berjalan buat kamu. Nah, misalnya nih, kamu naik pesawat ruang angkasa yang sangat-sangat cepat dan melakukan perjalanan selama 5 tahun di luar angkasa, maka ketika kembali, di bumi bisa saja 50 tahun sudah berlalu, teman-teman. Kedengarannya kayak nggak masuk akal gitu ya, kayak nggak masuk akal lah. Tapi faktanya seperti itu. Dan secara matematika, itu bisa dibuktikan. Nah, kalau masa depan mungkin kan? Oke. Sekarang kita coba untuk memikirkan tentang masa lalu. Apakah kita bisa untuk time travel ke masa lalu? Mari kita baca. Dari pencarian saya di Google, bahwa saya menemukan Einstein itu ternyata sudah menemukan ruang dan waktu itu seperti dibayangkan seperti kain yang sangat besar, dan kain yang besar ini bisa dilengkungkan oleh gravitasi. Untuk contohnya seperti ini. Teori relativitas menunjukkan bahwa ada bentuk lengkungan tertentu yang secara sistematis dan bisa bikin kamu kembali ke waktu sebelumnya. Contohnya wormhole. Seperti ini. Wormhole atau lubang cacing memiliki struktur waktu yang secara teori bisa menghubungkan 2 titik waktu yang berbeda. Nah, masalahnya, untuk membuat seperti 2 titik itu membutuhkan energi yang sangat-sangat besar. Ya, kalau bisa dikira-kira ya seperti selevel dewa lah. Beberapa fisikawan percaya bahwa alam semesta sudah memprogram untuk mencegah kita melakukan perjalanan waktu ke masa lalu ternyata. Alasannya apa? Karena ada yang namanya chronology protection, semacam sistem keamanan untuk dunia. Kenapa? Karena jika kita bisa mengubah masa lalu, maka realitas bisa kacau. Nggak cuma realitasnya yang bisa bikin kacau, paradoksnya juga bikin banyak. Gimana kalau semisal kamu kembali dan mengubah sesuatu yang bikin keberadaanmu sendiri hilang? Jadi kamu kembali ke masa lalu, kemudian kamu membuat hal yang mengacaukan realitas dan mengacaukan timeline, dan akhirnya kamu tidak terlahir. Einstein itu sebenarnya membuka teori tentang kemungkinan.
Tapi alam semesta seolah berkata sampai di situ saja. Dari Albert Einstein ini, gue menemukan banyak hal yang menarik dari pemikiran Einstein. Dia tidak berbicara tentang mesin waktu yang rumit seperti di film-film. Dia bicara tentang hukum alam yang membuat dan membentuk karakter dan pengalaman di hidup kita. Dan pikiran itu bikin kita mikir. Mungkin alasan manusia terobsesi dengan time travel adalah karena kita sering menyesal. Menyesal apa? Contoh, pengen memperbaiki masa lalu, atau pengen mempercepat masa depan. Padahal, jika kita pikir-pikir, Einstein memberikan pesan yang sangat-sangat halus untuk kita. Waktu itu tidak lurus, tidak sederhana, dan tidak sepenuhnya milik kita. Kita tidak bisa mengendalikannya. Yang bisa kita kendalikan hanyalah apa yang kita lakukan di momen ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Kalau Einstein benar, waktu bukan sesuatu yang harus dikejar, hanya cukup untuk dijalani. Agar apa? Agar bisa membentuk karakter dan pribadi kita sendiri. Aku Arya, dan ini adalah podcast Berpikir Saja Dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga waktu hari ini berjalan baik untuk kamu. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru dan teori-teori yang pastinya sangat-sangat seru dan membuka pikiran kita semua.